majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa razikuhum وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وأيتها المسلمات رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari
serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM atau melalui media yang menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini atas nikmat Allah kita kembali bisa menikmati kebersamaan ini. Setelah sholat subuh berjamaah, kita pun duduk bersama. Mudah-mudahan termasuk hamba-hamba yang bersyukur dan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun senantiasa diingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat ini. Semoga Allah tambah di hari-hari nanti. Kaum muslimin dan muslimat, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para istrinya, anak-anak dan keturunannya, para sahabat yang setia di jalannya, berjihad bersamanya, para tabi'in dan siapapun yang istiqamah di atas jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak lupa pula kita berdoa untuk orang-orang tua kita, ayah, ibu, saudara dan saudari, karib kerabat, para guru, para abuya, para ustadz, ustadzah, para ulama yang telah mengajari kita ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik, Allah bimbing dengan hidayah, diberikan keberkahan dalam hidup sampai akhirnya husnul khatimah menghadap ilahi. Bagi yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah cahayakan kuburannya dan Allah liputi dengan rahmatnya, amin. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang pada kesempatan ini kita bersama-sama duduk mengemis ilmu kepadanya melalui kitabnya Ar-Risalah. Kepada Allah kita memohon, dan Allah mudahkan untuk memahaminya, amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, masih dalam bab tentang fardhis salah alladhi dalla al-kitab thumma sunnah ala man tazulu anhu bil uzur, tentang kewajiban salat yang mana Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyyah Asy-Syarifah menunjukkan ada di antara kita yang kewajiban itu terangkat daripadanya. Artinya tidak diwajibkan pada saat itu dia melaksanakannya. Ada yang diwajibkan untuk mengqadanya dan ada yang tidak diwajibkan. Berbeda dengan puasa, puasa memang wajib diqadha. Kita sampai pada alinea ke-352. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sampai kemarin, wa kana as-shaumu mufariqas shalah. Puasa itu berbeda dengan salat. Fi anna lil musafiri ta'khirahu, bahwa orang yang musafir boleh melambatkannya an syahri Ramadan, boleh mengundurnya dari bulan Ramadan ke bulan yang lain bila dia musafir. Dan ulama mengatakan musafirnya mesti dalam ketaatan, tapi sebagian mengatakan sekalipun musafirnya dalam keadaan maksiat tapi dia punya uzur karena musafir tadi. Wallahu ta'ala alam. Tentu saja kita tidak kalau musafir janganlah berniat maksiat dah. Nah, walaysa lahu tarku yawmin la yusalli fihi salat as-safar.
tapi tidak boleh ada hari yang dilewati tanpa mendirikan salat sekalipun musafir. Ada salat musafir pula, yaitu di qasar atau di jamak atau dua-duanya. Nah. Wa kana as-shawmu syahran min 12 syahran. Puasa itu 1 bulan dari 12 bulan, kan hanya di bulan Ramadan saja. Wa kana fi 11 syahran khaliyan min fardhi as-shawm. Sedangkan 11 bulannya dia kosong dari kewajiban puasa. Bahkan kosong dari puasa, dari kewajiban berpuasa. Tapi kalau sunatnya ada ya Pak ya. Nah. Walam yakun ahadun minar rijal mutiqan bil fi'li lis-shalah khaliyan minas shalah, dan tidak satu orang pun laki-laki yang sanggup ya bil fi'l lis-shalah, yang benar-benar sanggup untuk salat, khaliyan minas shalah, kosong dari kewajiban salat. Selama dia masih sanggup untuk salat, dia tidak kosong dari kewajiban salat. Maka kalau puasa tidak ada masa kosongnya dari kewajiban salat. Puasa selain bulan Ramadan kosong, tidak wajib puasa. Sedangkan salat tidak, selama masih sanggup. Selama masih sanggup untuk mengerjakannya, tak ada masa kosongnya. Mesti selalu salat 5 waktu sehari semalam. Apa maknanya? Yang sanggup, masih sanggup berdiri, berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri, sanggup duduk, duduk. Tak sanggup duduk, sanggup berbaring, berbaring. Tak sanggup juga sambil berbaring, sambil mengedipkan mata. Nah, kalau tidak lagi mengedipkan mata, berarti tidak berkedip lagi matanya. Ya, disolatkan lagi. Nah, disolatkan. Ya, kalau tidak bisa berkedip matanya lagi, disolatkan. Allah musta'an. Oleh itu Allah bedakan antara hukum puasa dan hukum salat. Kalau puasa diqadha karena ada hari yang kosong. Sedangkan salat tidak ada hari yang kosong sehingga tidak diqadha. Kemudian kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, "La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Janganlah kamu mendekati salat. Ya, ini bahasa Al-Quranul Karim melarang jangan mendekati salat. Bukan hanya sekedar bukan dilarang salatnya, mendekati salat aja. Ini seperti semisal perkataan Allah, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Ini ablagh fin nahi. Ini lebih dalam makna larangannya. Ya, kalau dilarang berzina berarti sebab-sebab yang membuat kita berzina itu harus dijauhi. Demikian juga dengan wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat. Mendekati tidak boleh dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Jangan sampai mabuk. Kalau kalian mau salat jangan mabuk. Tapi kalau mabuk jangan salat. Pilih yang mana? Ya, pada salat dia mabuk Pak katanya. Ya, berat salat itu. Jadi kalau gitu saya pilih mabuk aja. Nauzubillah. Jadi jangan mabuk, jangan salat kalau mabuk. Oleh sebab itu jangan mabuk supaya bisa salat. Karena salat itu bagi orang beriman seperti kata Nabi, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Qurratu aini fis shalah. Sejuknya pandangan mataku ada pada salat. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikrullah hati itu tenteram. Makanya subhanallah, tentuan akan dapatkan ketika kita sudah menjadikan salat itu sebagai kebutuhan pokok, maka ketentraman kita dapatkan. Tentram hati itu dengan salat. Tapi kalau tidak dapat,
Kita jadikan salat sebagai kebutuhan, ketenteraman itu tak dapat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Kalau sudah sadar, berarti tidak mabuk lagi. Ya, kalau sudah sadar, tidak mabuk lagi. Nah, kalau sudah tidak mabuk, baru boleh mendekati salat. Nah, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan jangan pula kalian mendekati salat. Berarti kan tempat salat, masjid, tidak boleh didekati dalam keadaan junub. Illa abiri sabil. Kecuali dalam keadaan melintas. Artinya kecuali orang yang hanya sekedar melintas di masjid, tidak berdiam di masjid. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dua-duanya, baik yang mabuk maupun yang junub, tidak boleh mendekati salat. Yang mabuk berarti tidak boleh ke masjid. Karena kalaupun dia tidak salat, yang lain pun terganggu olehnya. Ya kan? Malah kalau dia bercakap tidak sadar, tak apa yang disebutnya, menyeracau dia, kan kita tidak terganggu orang salat. Nah, faqala ba'du ahli ilmi, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagian ulama ahlul ilmi berkata, nazalat hadhil ayatu qabla tahrimil khamr. Ayat ini turun sebelum diharamkannya khamar. Sebelum diharamkannya khamar. Kan khamar itu kan turunnya beransur. Haramnya khamar itu beransur. Pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Pertama, mereka mulai bertanya-tanya, sebab fitrah yang bersih, yang suci akan risih dengan yang namanya mabuk itu, apalagi sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu memerlukan kekhusyuan, salat itu memerlukan perasaan, salat itu memerlukan fokus pikiran. Ini orang mabuk, untuk makannya tidak fokus dia, Pak, ya. Ya, tidak bisa dia membedakan mana yang bersih, mana yang kotor, mana yang keji, mana yang terpuji. Dia tidak paham. Padahal kita dalam salat mesti memuji. Nanti dia nak memuji ternyata mencaci. Na'udzubillah. Maka mulai bertanya para sahabat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang khamar dan bertaruh atau taruhan. Taruhan juga. Ya. Karena taruhan itu selalu berakhir dengan perselisihan, perseteruan, hasad, dengki, dan tidak jarang menumpahkan darah di antara mereka di masa jahiliyah dulu. Ya, kala bertaruh pacuan kuda, mulai perang mereka. Ya, awalnya perang mulut, habis itu perang pedang. Nasallallahu alaihi. Maka mereka bertanya-tanya, ini secara fitrah tidak sehat. Maka Allah katakan, qul fihima ithmun kabir. Pada keduanya terdapat dosa besar. Wa manafi'u linnas, tapi di samping itu banyak pula manfaat bagi orang lain. Nah itu. Ya, khamar kan banyak manfaatnya. Apa contohnya, Pak? Hah? Menaikkan pajak. Ya, itu di zaman pajak kan, kita sekarang mau dipajak semua. Ustadz pun mau dipajak juga. Nah, kiai dipajak, pesantren mau dipajak. Pokoknya tidak ada lagi, nanti bernapas pun dipajak. Allah musta'an. Ini sudah kehabisan, ya. Kehabisan cara untuk meningkatkan ekonomi. Ya, sebenarnya sangat mudah menaikkan taraf ekonomi, itu sangat mudah. Cuman tuan-tuan aja yang tidak mau. Kerumusnya Allah sudah kasihkan. Walau anna ahlal qura amanu
wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami buka keberkahan dari apa yang turun dari langit dan yang tumbuh dari bumi. Kalau nak contoh konkret, ada banyak orang-orang yang menjadikan iman sebagai dasarnya, Allah bukakan, Allah naikkan, dan seterusnya. Subhanallah, boleh diamati dimanapun negeri yang diduduki atau diduduki yang penduduknya yang muslim relatif, bukan relatif, faktanya lebih banyak kekayaan alamnya dari negeri yang dihuni yang orang bukan beriman muslim. Tentu lihatlah, coba pelajari ya, misalnya di selatan Thailand kaya kan, selatan Filipina kaya kan, selatan Indo Indonesia semuanya kaya raya, betul kan? Indonesia ini kaya raya, tapi rakyatnya yang miskin. Serius ya? Indonesia kaya raya. Ya, nanam ubi aja lemparnya tumbuh. Apa aja tumbuh. Ya kan? Di atas minyak, di bawah minyak, tapi rakyatnya susah beli minyak. Harus ngantri beli minyak. Betul ya? Jadi barokahnya enggak ada. Makanya akhirnya buat rumus ekonomi macam manapun, tetap saja Allah tidak mau berkah. Akhirnya apa? Banyak tapi dinikmati oleh orang-orang yang bukan kita. Bukan kita. Dinikmati oleh orang luar, bukan orang yang kita. Apa sebab? Karena kita tidak yakin dengan dan beriman dan bertakwa. Ya. Dikiranya kalau ikut aturan Allah miskin kita. Ya. Miskin pun tapi Masya Allah iman kokoh ya. Tidak terasa miskin. Kaya pun tapi tidak beriman terasa miskin. Mana yang bagus Pak Edi? Kaya terasa kaya daripada miskin tak merasa kaya. Alhamdulillah. Jadi kita kaya cuma tidak pernah merasakan kaya itu. Ya, kaya tapi terasanya miskin. Semoga semakin mengaji hendaknya semakin banyak insan-insan yang beriman dan bertakwa itu, sehingga suatu saat nanti kita lihat bukti bahwa Allah menepati janji. Ya lihat aja negeri-negeri yang Masya Allah menjadikan Islam sebagai dasar negaranya, menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai dasar hukumnya, Allah bukakan. Ya Allah bukakan. Ini Brunei katanya Masya Allah ya. Baru pengumuman kemarin dari rajanya menerapkan syariat Islam, langsung ditemukan cadangan gas bumi. Gas bumi namanya, gas alam. Gas bumi, gas alam sama ya. Nah, yang terbesar pula kabarnya di dunia. Bisa bertahan lebih dari 70 tahun diproduksi besar-besaran, 70 tahun tidak habis. Mau enggak? Segera mungkin kaum muslimin dan muslimat. Ekonomi itu sebenarnya, mohon maaf, ekonomi itu kan urusan kita sebenarnya. Jadi kalau kita berusaha menaikkan ekonomi, tidak naik. Kita kan disuruh menaikkan iman dan takwa. Insya Allah ekonomi itu naik sendiri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya Nabi ketika berdakwah dulu, ya berdakwah, subhanallah, dia apalagi masalah ketika di Mekah. Dia tak membicarakan ekonomi. Ekonomi dipegang orang kafir semua, tidak ada. Dia bicara, benarkan dulu akidahmu, bersihkan tauhidmu. Dan bersih tauhid nanti beramal itu mudah, menyenangkan, dan suatu saat Allah akan berikan. Akhirnya melimpah kan? Melimpah. Allah berikan kekayaan di Jazirah Arab. Allah musta'an. Mau kan? Beriman dan bertakwa. Ya, tidak usah pakai kejar pajak lagi ya. Pajak itu tidak pernah membuat kesejahteraan. Buktinya belum lagi ada undang-undangnya, tonton dari risau undang-undang pajak. Buktinya tidak menenteramkan. Tidak menenteramkan. Akhirnya pemerintah pun dengan rakyatnya saling hujat. Yang pemerintah menghujat, yang tidak taat pajak didenda. Yang rakyat menghujat sikit-sikit pajak,
Oleh sebab itu hindari hal yang menyebabkan perselisihan itu. Kalau perlu pajak itu ya bukan apa yang hapus, pemerintah, bukan kita tidak bisa. Ya kita usulkan aja ya Pak ya, hapus pajak, berdayakan instrumen-instrumen wakaf, hibah, sedekah dan seterusnya. Insya Allah lebih barakah. Insya Allah ya. Ya, kalau nak contoh banyak contohnya. Saya mau tunjukkan contohnya. Kalau misalnya tuan-tuan sampai sehari ini dia Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada kota infaknya? Hah? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Kau sempat di Indonesia mungkin. Kalau saat ini ya sempat di Indonesia, Masjidil Haram banyak kota infaknya. Pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum berada kota infaknya. Atau hari Jumat imam sedang khutbah, Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi itu banyak pula yang benci kan, banyak pula umat Islam yang nak merongrong dan sebagainya. Maklumlah, yang hasad itu tak pernah habis. Allah Ustaz. Semoga Allah berikan hidayah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi judi, taruhan itu tidak memang manfaatnya banyak bagi manusia. Wa manafi'u linnas, banyak manfaat bagi manusia. Walakin wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. Jadi manfaatnya petani dapat kerja, buruh, tukang angkut dapat kerja, sopir dapat kerja, kan? Tukang perasnya dapat kerja, tukang iklannya dapat kerja. Cuma iklan yang paling banyak gaji nampaknya. Ya kan? Iklannya paling banyak dapat gaji. Awal capek ngangkat sikit gajinya. Seharusnya terbalik ya. Kita itulah yang paling senang kerjanya semakin tinggi gajinya. Itu juga ketidakadilan nampaknya. Kaum muslim, sehingga orang berlomba-lomba jadi tukang iklan. Nah, tukang iklan pandai gaya dikit banyak gaji. Kalau gitu jadi penggaya semua. Tidak ada yang mau bekerja karena penggaya banyak duitnya, banyak gayanya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, jadi ini yang pertama, turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Setelah itu turun pula ayat ini, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat dalam keadaan mabuk. Dan mulai mereka mengurangi waktu-waktu menjelang salat, mereka tidak ini lagi. Sudah terbiasa. Karena ini kan candu. Akhirnya baru turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibu. Nah, mendengar ayat itu, subhanallah, ini yang lihat kaum muslimin. Kalau iman yang berbicara, subhanallah, kata Anas radhiyallahu taala anhu membicarakan mereka yang sedang di tangan ini khamar itu mendengar perintah atau mendengar sudah diharamkan khamar, mereka buang. Bukan hanya menumpahkan tapi dipecahkan tempatnya. Ya, kalau hanya dibuang besok diisi lagi. Ya, besok diisi lagi. Jadi sampai jalan-jalan Madinah, berarti masih banyak rupanya ya waktu itu, jalan-jalan Madinah banjir oleh khamar yang diserakkan. Jadi mereka memecahkan tempatnya. Yang disimpan di gantong dipecahkan, yang disimpan di gerbahnya dibuang karena Allah sudah haramkan. Inilah iman kaum muslimin. Dan ini banyak contoh dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Seperti seseorang yang Nabi lihat cincin emas di kaki, cincin masa di kaki, di jarinya. Nabi ambil, apa ini katanya? Apa ini katanya? Lalu Nabi ambil dan buang. Kalau sempat Ustaz lakukan ke antum kayak gitu ya, walaupun udah 20 tahun ngaji, pokoknya langsung mundurkan diri, saya tak akan ngaji lagi. Masak dan masak, rupanya belum masak. Nah, akhirnya belum masak rupanya. Tapi Nabi SAW ambil dan buang. Setelah Nabi pergi, yang lain tentu mengatakan, kan kamu kan dilarang makainya, kan cuma dilarang makainya, sekarang ambil, dibeli, dijual atau dikasih istri lah, jangan simpan Pak, kasih istri mana, kasih atau yang kalau istri dah ada lagi tempat untuk makainya, kasih sama yang
Yang lain katanya, wallahi la akhudhu syai'an tarahahu Nabi SAW ini. Demi Allah, saya tidak akan ambil sesuatu yang dibuang oleh Nabi SAW. Sebab kalau masih diambil lagi, ingat lagi masa-masa itu. Ya Pak ya? Tengok aja. Akhirnya coba-coba kan. Masih hebat nampaknya. Akhirnya di depan Nabi tak dipakai, di rumah dipakai. Maka jadi enggak. Buang. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sama ketika mereka dibaikot oleh Nabi SAW. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan 3 orang itu. Ketika dibaikot, 1 bulan tak boleh orang Madinah bercakap dengannya. Sampai keluarga yang sendiri, adik kandung, kakaknya tidak boleh bicara dengannya. Mereka tidak berubah. Inilah cinta kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Iman itu mengkokoh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi setelah turun ayat haram, dah mereka buang semuanya, semua keterkaitan dengannya. Jadi kalau ibarat sekarangnya langsung resign, langsung. Tidak ada cerita, tunggu dulu, nabung dulu sampai 40 tahun, habis itu baru taubatnya. Baru 4 tahun sudah tertutup pintu taubat. Pahamnya tertutup pintu taubat. Dah terbit matahari di barat. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tak ada cerita tunggu bagi mereka. Padahal Al-Qur'anu, nah Al-Quranul Karim menunjukkan, kata Imam Syafi'i rahimah, wallahu alam, Allah yang lebih tahu, ala alla salata li sakran, tidak boleh salat orang yang sedang mabuk, hatta ya'lama ma yaqul, sampai dia siuman kembali, sampai dia waras kembali, tahu apa yang dia ucapkan. Iz bada'a binahyihi anis salah, karena Allah memulai larangannya dari salat. Jadi dilarang salat. Subhanallah. Kalau kita dilarang salat dan mabuk sekarang, biarin aja lah, kalian aja lah salat dulu. Abang kan belum bisa. Gitu kan. Justru senang dia dilarang salat. Ya. Makanya khitab ini bagi orang-orang beriman memang. Orang-orang beriman. Nah. Wa zakara ma'ahul junub. Dan Allah sebut pula dalam ayat tadi bersama orang mabuk, orang yang junub. Falam yakhtalif ahlul ilmi alla salata li junubin hatta yatatahhar. Maka tidak ada perselisihan di antara ulama. Ahlul ilmi tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak boleh salat orang yang sedang junub. Atau tidak ada salat bagi orang yang junub. Andainya dia salat, sama dengan tidak salat, bahkan dihitung dosa. Nah, hatta yatatahhar, sebelum dia bersuci. Kaum muslimin dan muslimat, jadi dalil Quran menjelaskan tidak boleh salat orang yang mabuk dan tidak boleh salat orang yang junub. Nah, berarti tidak boleh salat dalam keadaan junub, tak boleh salat dalam keadaan, dan bahasanya jangan dekat-dekat. Ya, jangan dekat-dekat. Nah. Wa in kana nahyus sakrani 'anis salati qabla tahrimil khamr. Sekalipun larangan orang mabuk salat, larangan salat bagi orang mabuk qabla tahrimil khamr, kan sebelum diharamkannya khamar tadi. Maka Imam Syafi'i katakan, fahuwa hina hurrimal khamru awla ayyakuna manhiyan. Di saat belum diharamkan sudah dilarang salat, apalagi setelah diharamkan, tentu lebih dilarang lagi. Yang masih halal pun, kan kalau belum haram kan halal kan, selama belum ada dalilnya yang mengharamkan maka halal. Al-aslu fil asya'i al-ibaha. Hukum asalnya segala sesuatu masalah duniawi ini adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Illa ma dallad dalilu ala hurmati. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka dalam masalah dunia jangan tanya apa dalil yang mengharamkan, menghalalkan. Ya, jangan tanya apa dalil yang menghalalkan, karena hukum asalnya halal. Jadi kalau ketemu nanti apapun ikan, jangan tanya mana dalil yang menghalalkannya Ustaz. Ya, ketemu kan sepat.
minta pula hadis tentang halalnya ikan sepat. Tidak ada rocha. Ya, tidak ada. Jelas? Tidak ada. Karena hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Jelas? Terus kenapa tuan-tuan haramkan rokok? Kan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Inna rokok haram. Tidak ada kan? Nah, kalau anda hadis tidak ada. Hah? Apa bunyinya? Membunuh. Oh iya, rokok dapat membunuhmu. Oh, berarti kalau membunuh berarti haram. Karena Allah katakan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Oh, ternyata rokok bunuh diri ya. Tapi saya sehat-sehat aja, Pak. Itu si bulan tidak merokok, gemuk dia. Saya kan performa badan saya bagus ini gara-gara merokok. Itulah syubhatus syaitan. Subhat dari syaitan. Buktinya dokter juga suruh merokok katanya. Dokter suruh merokok karena dokternya perokok ya. Allah musta'an. Semoga Allah berikan afiat. Kaum muslimin bahwa hina hurimal khamru, ketika diharamkan tentu lebih kuat larangannya untuk salat. Dia yang halal saja tidak boleh dia mendekati salat, apalagi yang gara-gara yang haram. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan aula ayyakuna manhiyan. Ini lebih patut untuk dilarang. Bi annahu 'asim min wajhain. Karena kalau dia salat, dia durhaka dari dua jalan, dari dua arah, dari dua aspek. Ahaduhuma, aspek pertama, ayusalliya fil halil lati huwa fiha manhiyun. Dia salat dalam keadaan yang keadaan itu dilarang dia salat. Lalu dia salat juga berarti melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dilarang salat dalam keadaan mabuk. Salat juga durhaka apa enggak? Tapi kan salat bagus katanya. Salat bagus. Iya, salat itu bagus. Tapi di saat dilarang? Hah? Ya enggak boleh. Makan bagus enggak? Bagus kan? Tapi di saat dilarang? Ya enggak boleh. Kapan dilarangnya? Sedang puasa ya. Atau sedang khutbah. Iya sedang khutbah mana? Bawa gorengan, Masya Allah. Bagus khutbahnya hari ini. Enggak boleh. Tidak boleh bercakap aja, tidak boleh apalagi makan. Jadi kaum muslimin dan muslim, apalagi khutbah bulan puasa. Jadi kalau khatib nanti nampak orang sedang makan, sedang khutbah itu wajib jadi ingatkan, wajib tegur. Nah, apalagi di bulan puasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sisi ini dia durhaka, dilarang salat dalam keadaan mabuk. Salat juga dia, berarti dia durhaka. Yang kedua, wal akharu ayyashrabal khamr. Yang kedua, dia dilarang minum khamar, minum pula dia menjelang salat. Ini kadang-kadang ya nanti kalau sedang sadar kan wajib salat, lebih baik mabuk sehingga tidak boleh salat. Mana tahu dia baca ayat yang kedua tadi kan? Ayat jangan dekati salat dalam keadaan mabuk. Kalau gitu pas nanti mau salat dia mabuk supaya tidak wajib salat. Kata Imam Syafi'i itu dulu sebelum diharamkan khamar. Kalau sekarang sudah diharamkan maka lebih dilarang lagi karena dia durhaka dari dua sisi. Sisi pertama minum khamar dilarang. Yang kedua salat dalam keadaan mabuk dan itu dilarang. Was-salatu qaulun wa 'amalun wa imsak. Padahal salat itu kata Imam Asy-Syafi'i, kenapa dilarang orang mabuk? Karena salat itu qaulun, kan aqwalun wa af'alun, ya kan? Qaulun wa amalun, perkataan dan amal. Wa imsakun, dan menahan. Menahan. Apa yang ditahan? Ditahan berbicara, ditahan makan dan minum, ya tak? Jadi banyak yang ditahan kaum muslimin, menahan. Jangan sampai berhadas. Boleh tahan? Tidak boleh. Kalau ada yang hajat mau keluar, tak boleh ditahan. Nah. Dan juga hajat mau masuk pun, lapar. Kelaparan mau solat, juga dibolehkan seseorang tidak berjamaah. Karena kelaparan. Dia mungkin sejak 2 hari tidak makan. Orang dah qamat. Gimana?
Kamu sholat dulu ya, nanti habis sholat baru makan. Antum enak aja, antum baru makan tadi sebelum qomat. Ini dia 2 hari datang orang misalnya ada ke masjid ini, orang mau sholat kan, Pak saya ada 2 hari tidak makan katanya, sholat dulu. Gimana? Hah? Gimana? Suruh sholat dulu. Nanti bikin kerjaan tuh setelah itu mabuk dia kan. Muntah-muntah dia masjidnya tambah kerja. Suruh dia makan dulu. Kalau perlu, kalau mau apa juga tunggu dia salat. Apalagi cuma 5 orang cuma sepakat aja lah kita makan Allah dulu gitu. Ikut nama dia makan dulu. Nah, dan seperti ini tidak boleh makan. Tidak boleh salat. Kasih dia makan dulu. Nah, karena ada 2 hari tidak makan. Tapi kalau dia sarapan tadi terlambat Pak katanya kan jam 10 sekarang mau sholat zuhur baru jam 10 sarapan mau makan lagi saat itu tidak. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi wassalatu qaulun wa amalun wa imsak. Salat itu perkataan, aqwalun. Kemudian dan amal wa a'malun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Itu definisi salat. Salat itu adalah perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Dan di dalamnya ada larangan-larangan, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh tidur. Tidur kan tak boleh juga. Bicara juga tak boleh. Nah, wa imsakun. Nah, fa idza lam yaqilil qawla wal amala wal imsak, bila orang ini tidak paham apa yang dikatakan, tidak paham apa yang dilakukan, tidak paham apa yang mau ditahan, ya kan orang mabuk suruh dia nahan bicara bisa? Hah? Justru ketika antum suruh dia nahan tambah banyak cakapnya nanti. Tambah banyak cakapnya. Jangan bicara katanya. Kalian mau apa? Kalian saja mau bicara gimana? Kalian ini kemarin bicara terus, sekarang kok tidak bicara? Dah bisu kalian semua katanya. Banyak bicara, ceramah pula dia depan gitu nanti. Akhirnya pergi dia ke imam, diambilnya mikrofon. Saya jadi imam katanya. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu dia tidak paham apa yang dikatakan, apa yang dibuat, dan apa yang mau ditahan. 6. Falam ya'ti bis salati kama umir. Yang seperti ini tidak mungkin salat seperti yang diperintahkan. Fala tujzi'u anhu, sehingga salatnya tidak sah. Wa alaihi idza afaqal qada, dan dia bila sudah sadar mesti mengqada salatnya. Ya, kalau dia sudah sadar mesti mengqada salatnya. Nah, sekarang kok beda dengan orang yang apa tadi? Orang yang pingsan. Orang pingsan kan tidak wajib mengqada. Kok dibedakan? Imam Syafi'i mengatakan wa yufariqul maghlubu ala aqlihi bi amrillahi allazi la hilata lahu fihi sakran. Berbeda orang yang hilang akalnya karena perintah Allah. Artinya Allah sendiri yang melakukannya. Pusing, bukan mabuk ya, bukan dia yang melakukannya. Tiba-tiba seseorang pingsan tanpa campur tangannya sendiri. Hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La hilata lahu fihi, bukan karena alasan yang dia buat tidak. Ya, ada orang yang sengaja aku pingsan kan ada kan? Enggak ada ya. Tiba-tiba dia pingsan, tiba-tiba dia jatuh. Berbeda dengan orang yang mabuk. Apa bedanya? Li'annahu adkhala nafsuhu fis sukr. Karena orang mabuk dia sendiri yang membuat dia mabuk. Kan dia sendiri yang minum. Ya, dia carikan uangnya, habis itu dia pergi beli, habis itu dia yang buka, ya kan? Dibukanya, habis itu dia tuangkan, habis itu pakai bismillah juga. Kayaknya enggak mau. Makanya orang coba lihat ya, subhanallah, merokok tuh jarang orang baca bismillah. Dia enggak muwafaq untuk baca bismillah, kan enggak barakah mau. Jarang orang dengan akan merokok bismillah, enggak. Rasanya ya, saya udah lama pula tidak berkawan sama orang merokok ya. Ya istilahnya jarang semajlis dengan orang merokok nih. Dulu ya, masa-masa dulu kan kita kan nggak tahu dulu. Kadang awak pula belikan untuk kawan kan. Masih ingat tuh pas juara nih MTQ provinsi kan, pulang apa hadiah untuk kawan-kawannya yang bisa dibagi rame-rame kan. Akhirnya beli rokok 2 slop. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
Itu kan sembunyi-sembunyi, itu tuh dosa sama Allah, dosa sama pondok ini. Karena permintaan kawan, usulannya, apa hadiahnya, bisa tuh di apa nikmati sama-sama. Ya, itu beli kacang, beli minuman, tapi ndak kamput ya, ndak minuman biasa. Habis itu bawa ke tepi ke Sungai Kampar tuh malam-malam kan, lalawi kan. Situlah merokok, belajar semuanya. Untung tidak sampai suka. Untung tidak sampai suka. Hisapan pertama pusing, hisapan kedua puyeng, yang ketiga sakit kepala. Alhamdulillah ditolak 3. Mencuri-curi. Tapi jangan kasih tahu orang dah. Dah terlanjur diumumkan. Itu dulu dah lama sekali. Tahun 89. Enggak 90 atau 89 itu. Enggak apa tu bilang jahiliyah, bukan Bang. Jadi kaum muslim karena enggak tahu dulu apa pasalnya. Karena waktu itu kan Buya kan suka sekali diberi rokok, cuman kita dilarang waktu itu, memang dilarang itu. Kalau untuk beliau enggak dilarang, untuk kita dilarang. Akhirnya curi-curi. Kan tidak serius melarangnya, kan tidak serius melarangnya. Kalian masih kecil kan ya, awak udah merasa besar kan, sudah remaja umur 16 tahun kan udah merasa besar gitu kan. Akhirnya curi-curi, mana tahu nanti ketahuan tidak dihukum kan. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ketahuan. Sekarang baru saya buka nih, astagfirullah. Ya mohon maaf ya kepada Allah subhanahu, astagfirullah, dan kepada pondok saya mohon dimaafkan. Ya gara-gara kawan tadi lah, dia minta hadiah, awak dapat hadiah kan, itu syukuran namanya, syukurannya. Itulah kalau tanpa ilmu syukurannya begitulah. Makanya kita juga harus paham makna syukuran dan berilmu tentang syukuran supaya nanti tidak jadi kufuran jadinya. Allah musta'an. Jadi harus belajar apa yang dicintai Allah dari kita. Ya kita kan hanya tahunya dicintai oleh oleh kawan-kawan, bukan karena dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya waktu itu karena nggak paham, dikira mengkasih orang rokok menyenangkan manusia, menyenangkan itu ibadah. Akhirnya itu lagi kan, menyenangkan orang itu ibadah aja kok dilarang, gitu aja kok repot. Tapi kaum muslimin dan muslimat, duna maghlubin ala aqlih bil arid, berbeda dengan orang yang hilang akalnya karena sebab bukan dari dia sendiri. Alladzi lam yajtalibhu, yang tidak dia sendiri yang datangkan, ala nafsi, kepada dirinya. Fayakuna asyan bijtilabihi, sehingga dengan melakukan sebab itu dia jadi berbuat maksiat. Oleh sebab itu Allah bedakan antara yang mabuk dengan yang pingsan. Yang pingsan tak wajib mengqadha salatnya, sedangkan yang mabuk mesti mengqadha salatnya. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini. Masih tambah lagi sih? Hah? Nah, banyak lagi. Masih banyak contoh. Nah. Hah? Baik, sekarang kalau kita terus kata panjang, Pak. Iya. Mau setengah jam lebih? Kita cukup aja lah. Hah? Baik, kayaknya enggan kayaknya. Baik, kalau ada pertanyaan dengan yang masalah ini silakan. Sekali-sekali kita tidak buka pertanyaan. Berkenaan dengan ini. Silakan, tapi jangan sulit ya, karena jarang kita buka pertanyaan. Iya. Iya. Di subuh mabuknya. Nah, terus sadarnya subuh besok. Pagi. Jam berapa? Ya, di waktu itu dia salat. Di waktu dia salat. Nah. Ya, pertama, ya dia kan dilarang salat tadi. Maka kalau ada orang mabuk, ya berhak kita untuk menyuruhnya keluar. Karena dilarang mendekat salat. Ada yang mabuk dilarang masuk masjid karena dia dilarang mendekati salat. Karena kalau dia sendiri tidak sah nanti mengganggu yang lain. Sama orang gila,
orang yang mengganggu ya, kan ada sebagian yang hilang akalnya tapi tidak mengganggu gitu. Ada kalau begitu, dan dia kadang bersih pula daripada yang sehat kadang. Itu lain hal. Ini wali. Subhanallah. Antum ada aja. Wali sehat. Gimana wali sehat? Kalau wali sehat bagus, itu wali gila mana ada? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dibawa pula ke atas mimbar dia. Wali apa namanya? Wali majzub. Majzub. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang suruh khutbah nanti kan sebagai karamat. Jadi intinya orang yang mabuk kalau dia belum sadar sampai keluar waktu, di waktu itu dia mengqadha salatnya. Karena qadha itu memang setelah habis waktu memang. Kalau masih belum habis waktu tidak qadha namanya. Ada. Jelas? Jadi baru dinamakan qadha karena keluar waktunya. Maka di saat dia sadar, dia mesti salat. Nah. Ya. Mau? Enggak. Mana ada terpikir oleh orang ya? Kan Allah bilang sendiri itu, manafi'ul linnas wa itsmuhuma akbaru menaf'ihima. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Berarti berdosa apa enggak? Ya berdosa. Jadi sopirnya berdosa, jadi tukang angkatnya berdosa, jadi tukang perasnya berdosa, jadi petani yang memang kalau tujuannya untuk khamar berdosa. Tapi kalau dia bukan untuk khamar, dia tidak berdosa. Dibeli orang daripadanya dan dia tidak tahu itu untuk khamar juga tidak berdosa. Nanti tidak ada pula yang tanam anggur, nanti tidak ada yang mau tanam kurma kan. Nah, jadi semuanya berdosa, termasuk tulisnya berdosa, penarik pajaknya berdosa, yang iklannya ini lebih berdosa pula orang kali. Apalagi iklannya kadang ban tapi wanita tidak berbaju situ. Berarti untuk dipijak-pijak nampaknya kayaknya. Iklan ban, ya kan? Atau iklan aki, perempuan juga kan? Berarti bahaya memang perempuan ini. Air aki, air keras. Maka hati-hati sebenarnya. Antum seharusnya jangan beli aki itu sebenarnya itu. Kalau orang waras kan, ini berarti air keras berbahaya nanti. Jangan jangan dikonsumsi. Sama. Cuma rokok kan khilaf, Pak. Khilaf. Kalau dulu kalau ulama di Arab Saudi memang dari awal dulu sudah hampir sepakat lah ya. Tapi kibar ulamanya sepakat mengatakan rokok itu haram gitu. Kalau di Mesir memang lambat baru keluar fatwa haramnya. Kalau saya tidak salah baru sekitar tahun 2004. Baru Majelis Ulama Mesir mengharamkan rokok. Rupanya setelah ditengok-tengok, rupanya di anggota Majelis Ulama sebelumnya 75% perokok berat. Jadi tidak keluar fatwa rokok haram itu. Tapi setelah lama kesadaran semakin meningkat, banyak ustadz yang meninggalkan rokok, baru keluar fatwa haramnya. Akhirnya di Indonesia kan banyak yang tamat-tamat dari Mesir kan, ulama-ulama kita akhirnya berniat pula MUI untuk mengharamkan rokok, tapi masih banyak penentangnya. Mungkin masih 75%, mungkin atau setidaknya masih menghormati rokok gitu. Jadi ada pengaruhnya juga. Jadi kalau kita termasuk penikmatnya, kadang-kadang susah untuk memfatwakan itu. Oleh sebab itu, kalau antum berniat jadi ulama, dari awal tinggalkan rokok. Untunglah. Kalau sempat dapat nikmatnya dulu, kayak gimana Pak ya? Ya, awalnya awak belikan, besok minta dibelikan gitu. Allah musta'an. Kan pria punya
Selera. Kan itu iklannya luar biasa. Pria punya selera. Iya, waktu itu kalau ndak merokok waktu itu dianggap santriwati. Iya. Di luar maksudnya, di pondok memang ndak boleh, Pak, diboleh. Alhamdulillah. Aturan pondok ndak boleh. Cuman kita dibuat pemahaman image. Pokoknya selesai pondok nanti mesti merokok. Kalau ndak bukan pria punya selera. Allah musta'an. Tertipulah kita. Untunglah kita ngaji, Pak, ya. Sehingga itu iklan menipu, rupanya iklan yang menipu. Sebab hari ini berapa banyak kita terkicau dengan larang. Allah musta'an. Dan terang-terang membunuh tetap juga mah. Coba. Nah, ada lagi? Coba. Mau mandi di pesawat? Iya, jadi gimana tuh? Tadi kan kalau di pesawat kan sudah kebatas air. Iya. Terus apakah harus menunggu sampai di tempat? Atau ya di apa namanya kondisi itu ya bersuci itu gimana? Kalau sampai di tempat lewat waktu, enggak, antum mesti tayamum. Karena hukumnya tidak mendapatkan air. Sebab kalau atau mandi seember aja mandi situ berbahaya deh. Walaupun ada air ada itu. Kalau antum mandi bisa itu sebenarnya. Insyaallah satu sok bisa itu kan. Minta aqua sama pramugari 2 botol yang besar itu kan ada tuh. Tapi untuk apa, Pak? Untuk mandinya enggak bakal dikasih. Sebab kalau sempat dikasih 1 orang, sempat 3 orang yang junub aja sepesawat tuh. Bahaya nah. Kan enggak boleh kan? Nah, hukumnya di sini menghormati waktu didahulukan. Jadi karena salat di luar waktu itu pada asalnya dosa besar. Salat di akhir waktu itu dosa besar. Makanya kalau junub di pesawat misalnya, maka kita hukumnya orang yang tidak bisa mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Kan ada 2 macam yang bolehkan tayamum, tidak mendapatkan air atau dilarang menggunakan air. Jelas? Tapi wuduk kan boleh, Ustaz katanya. Kan wuduk kan boleh. Kalau ikut aturannya sebenarnya tidak boleh juga wuduk orang tuh. Apalagi orang Indonesia. Wuduknya 1 bak. Ya kan orang Indonesia kan wuduknya satu bak. Makanya kalau di hotel di Makkah Madinah itu, kalau jemaah haji Indonesia siap-siap aja tekor air terus gitu. Orang lain kalau jemaah Afrika kadang sekali isi dah selesai sampai selesai haji kadang. Indonesia tiap hari ngangkut air itu. Sama dikenal orang Indonesia nih seperti ikan katanya, seperti ikan. Ya daerah kepulauan saya bilang memang. Jadi orang lain air tak habis-habis, dia itu setiap hari ngisi air gitu. Jadi banyak rugi orang di air kalau Indonesia jemaah. Jadi itu lihat sendiri wuduknya aja. Ya wuduknya saja seperti mandinya orang Arab tuh. Awak mandi berarti sama dengan 4 kali mandi orang lain. Ya baik. Nah. Iya. Yang kedua itu tayamumnya orang yang junub. Artinya kan pakaian itu kan ada sesuatu yang tidak hanya mani tapi mungkin ada mazi. Dan biasanya juga antum akan buang hajat air kecil kan setelah itu. Ya dibersihkan pakaiannya, kalau apa diganti, kemudian dibersihkan tempat yang keluarnya yang dari najis. Bisa dengan, kalau tidak dengan air kan dengan tisu. Nah, tidak cukup dengan tisu kan ada apa istilahnya cairan-cairan yang bisa membersihkan dan sebagainya. Tapi kan seabdolnya dengan air. Kan ada air kalau untuk bersuci kan ada. Nah, dibersihkan dari najis. Tapi kalau seandainya tidak ada najisnya, hanya mani kan tidak najis. Alal asah tidak najis, maka boleh dipakai
untuk sholat. Tapi biasanya wallahu alam orang selepas mengeluarkan mani itu ada hajat buang air. Pada umumnya ya, ada hajat buang air. Nah, itu kan buang air juga, bersihkan itu, setelah itu baru tayamum. Wallahu taala alam. Nah, nanti setelah sampai antum nak mandi, itu lebih diutamakan ya. Walaupun tadi salat tidak perlu diulang lagi, karena sudah melakukan sesuai yang dibolehkan, yang disyariatkan. Allah taala alam. Tapi kalau seandainya kejadiannya salat isya dan maghrib misalnya, antara maghrib dengan isya, dan antum sampai insyaallah di setelah isya, maka antum tunggu saja sampai dulu, habis itu mandi dan jamak takhir. Wallahu taala alam. Kalau subuh kan tidak ada jamaknya. Oleh sebab itu salatlah dalam keadaan seperti itu, karena hukumnya antum tidak bisa menggunakan air, karena berbahaya bukan pada diri, pada pesawatnya ya, pada pesawatnya. Kalau sempat tahu orang itu kita mandi ya, saya langsung bunyi alarmnya itu. Nah, Allah musta'an. Wallahu ta'ala alam. Banyak pertanyaan rupanya jadinya. Nah, kita tutuplah sampai di sini. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.